Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan presentasi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini saya akan menjelaskan presentasi saya yang bernama Arfan Suhendra NIM 247038022. Ini merupakan tugas pribadi dari software engineering. Saya akan menjelaskan siklus SDLC atau Software Development Life Cycle, di mana siklus SDLC adalah proses struktur yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak dengan kualitas tinggi dan sesuai kebutuhan dengan penggunanya. Siklus ini terdiri dari beberapa tahapan yang saling berurutan dan bisa berulang antara siklus satu dan yang lainnya. Berikut adalah penjelasan setiap tahapan siklus daripada SDLC. Yang pertama itu perencanaan atau planning. Tahapan awal daripada SDLC adalah perencanaan proyek, menentukan tujuan, ruang lingkup, dan anggaran proyek. Identifikasi kebutuhan menggunakan stakeholder. Perencanaan sumber daya yang digunakan, jadwal dan anggaran proyek dibuat, di mana dalam siklus perencanaan ini ada analisis sistem. Itu adalah tahapan awal dari siklus SDLC juga. Analisis sistem akan melakukan berbagai macam analisis terhadap sistem yang ada dan bagaimana sistem akan berjalan nantinya ketika sudah dibuat ataupun dirancang. Itu yang kedua, yaitu spesifikasi kebutuhan sistem atau sistem recruitment specification atau SRS. Pada tahapan ini, semua hasil dari analisa sistem akan diperiksa dan akan mendapatkan spesifikasi yang dibutuhkan dalam membuat suatu sistem. Dengan adanya spesifikasi kebutuhan sistem, maka pengembang dapat membuat suatu sistem dengan kebutuhan yang ada, seperti kebutuhan fungsional. Ini mencakupi pasien bisa mendaftar secara online atau via website atau aplikasi. Dan juga sistem memberikan nomor antrian otomatis dan juga petugas bisa melihat daftar antrian di dashboard dan juga sistem mengatur aturan antrian berdasarkan waktu kedatangan atau prioritas tertentu. Contohnya itu gawat darurat ataupun lansia, dan notifikasi ke pasien jika antrian sudah mendekati. Yaitu ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan ini meliputi sistem harus bisa diakses 24 jam, harus bisa melayani setidaknya 200 user bersamaan. Waktu respon sistem tidak lebih dari 2 detik dan harus aman melindungi data pribadi pasien. Dan juga sehingga dari kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional ini menghasilkan dokumen SRS atau Software Recruitment Specification yang menjadi dasar tahap desain dan pengembangan daripada sistem tersebut. Sesudah itu yang ketiga, ada perancangan sistem atau sistem desain. Di sini tahapan di mana hasil dari analisis tadi dan hasil dari pembahasan spesifikasi diterapkan pada desain atau prototipe. Seperti bangunan perancangan sistem ini adalah bangunan yang akan dibuat oleh seorang arsitek. Berdasarkan SRS, tim teknis mulai membuat desain teknis daripada sistem. Desain ini akan menjadi panduan
pengembang saat menulis kode. Komponen yang dirancang pada tahapan ini yaitu desain arsitektur sistem. Ini sistem akan dibangun berbasis web, salah satu contohnya itu. Bisa dari akses dari PC ataupun HP akan terdiri. Ini dia akan terdiri dari front atau front untuk pasien dan petugas, backend untuk pengelola data dan login antrian, database yaitu penyimpanan data pasien, antrian, login dan lain-lain. Yang kedua itu ada desain. Ini membuat tampilan seperti form pendaftaran online untuk pasien dan dashboard antrian untuk petugas dan tampilan nomor antrian yang bisa ditampilkan di layar TV antrian. Yang ketiga itu ada desain database. Desain ini membuat tabel-tabel seperti pasien itu terdiri dari ID-nya, nama, nomor rekamnya, nomor rekam medisnya kalau ada. Setelah itu ada juga tabel antrian, yaitu ID antrian dan ID pasien, waktu pendaftaran dan status daripada antrian tersebut. Dan yang ketiga ada tabel loket. Yang ini terdiri dari ID loket dan nama loket. Yang keempat ada itu desain proses atau flowchart, bisa DFD atau UML yang sering kita dengar. Pada tahapan ini pembuat diagram air seperti pasien mendaftar dan mendapat nomor, setelah itu tunggu dan dipanggil seperti ada tanda ini. Sedangkan petugas membuka dashboard, lihat antrian dan panggil pasien. Nah, ada tanda-tandanya seperti yang saya tampilkan ini. Sesudah itu ada desain keamanan dan akses. Tahapan ini untuk keamanan hak akses dari setiap pengguna, seperti pasien hanya bisa akses fitur tertentu, yang mana fitur itu berguna bagi pasien. Begitu juga admin, begitu juga petugas, supaya hak akses lebih luas. Data pasien harus transkripsi supaya ada peninggalan ataupun evaluasi untuk kedatangan tamu tersebut. Yang keempat itu ada pengembangan sistem. Yang keempat ini ada pengembangan sistem. Itu tahapan pengembangan adalah tahapan di mana desain mulai dibuat dan diimplementasikan kepada sistem secara keseluruhan. Dan dapat digunakan tahapan ini diibaratkan tahapan mulai membangun suatu bangunan. Ini kita alokasikan seperti bangunan, di mana kita dimulai dari membuat fondasi hingga penempatan baja pada suatu bangunan. Tahapan ini memerlukan proses yang sangat lama, dikarenakan bisa jadi pengembang sistem mendapatkan kendala baru yang mengakibatkan proyek terhambat. Aktivitas dalam tahapan pengembangan ini itu berupa lingkungan pengembangan seperti install tools dan juga framework, contohnya Laravel atau MySQL. Ada satu version control, itu GitHub, ada GitLab, dan juga coding modul per modul. Itu seperti meliputi form pendaftaran pasien, tampilan nomor antrian real time, dan juga dashboard petugas. Yang kedua ada logika meliputi pengambilan dan pengurutan antrian, verifikasi pasien, dan validasi data, notifikasi, dan pengambilan antrian ataupun pemanggilan antrian. Dan juga yang ketiga itu ada database, meliputi implementasi tabel-tabel sesuai ARG atau UML,
buat relasi dan pengelolaan data antrian dan pasien. Yang selanjutnya itu ada integritas sistem seperti integrasikan semua komponen. Bisa juga ditambah integrasi ke print antrian atau TV layar antrian supaya pasien bisa melihat nomor berapa antrian yang sedang berjalan. Yang kelima, itu ada pengujian sistem atau sistem testing, di mana setelah sistem berhasil dibuat, sistem tidak akan langsung dipublikasikan terlebih dahulu. Sistem harus diuji terlebih dahulu untuk menghindari suatu bug atau dapat mengganggu pengguna. Pada tahapan ini banyak yang harus diperhitungkan, mulai dari kemudahan dalam penggunaan sistem sehingga pencapaian dari tujuan suatu sistem tersebut. Jika terjadi kesalahan atau sistem tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, maka tahapan 1 hingga ke 4 yang sudah kita jelaskan tadi mungkin harus diperbarui, diulang, atau bahkan bisa sampai merombak ulang total ataupun jenis penguji yang dilakukan. Ada jenis pengujian yang dilakukan adalah fungsional testing, meliputi apakah pasien bisa mendaftar online, apakah nomor antrian diberikan otomatis, dan apakah petugas bisa melihat dan memanggil pasien dari dashboard. Dan yang kedua itu usability testing, meliputi apakah pasien mudah memahami tampilan dan juga apakah sistem responsif di berbagai perangkat, dan juga ada framework testing, meliputi bagian performa sistem. Jika ada 100 pasien mendaftar bersamaan, apakah sistem itu bisa berjalan dengan lancar? Apakah sistem uh, tetap cepat atau tidak? Yang selanjutnya ada security testing, meliputi apakah data pasien aman, apakah hanya petugas yang bisa login ke dashboard atau bisa diakses oleh beberapa orang. Yang ketiga itu error atau bug. Testing meliputi coba input data tidak valid, apakah sistem bisa menolaknya, coba menggunakan koneksi, apakah sistem tetap stabil. Itu adalah beberapa pengujian sistem. Yang keenam itu ada implementasi dan pemeliharaan sistem. Di sini salah suatu sistem sesuai atau telah diuji dapat bekerja dengan baik dan juga optimal, maka saatnya sistem dapat dipublikasikan dan digunakan ke user. Dan tidak berhenti dari situ. Kita harus melakukan pemeliharaan sistem agar sistem terus berjalan dengan normal dan optimal setiap hari. Implementasi sistem atau development. Sistem mulai dijalankan di lingkungan nyata. Langkah-langkahnya adalah instalasi sistem di server rumah sakit atau cloud atau perangkat pendukung, misalnya printer atau layar TV atau perangkat Android. Training kepada petugas loket dan admin. Simulasi pengguna untuk memastikan sistem berjalan dengan lancar. Contohnya itu pasien mulai daftar online dari HP masing-masing. Yang kedua, nomor antrian muncul otomatis di sistem. Dan yang ketiga, petugas melihat antrian dari dashboard dan memanggil pasien via sistem. Dan yang keempat, layar TV menampilkan nomor yang sedang dipanggil. Yang ketujuh ataupun yang terakhir itu pemeliharaan sistem. Setelah sistem diimplementasikan, setelah sistem sudah dibuat, dirancang dan diimplementasikan, tentu harus dipelihara supaya sistem tetap berjalan dengan lancar. Sistem akan terus digunakan setiap hari. Maka dari itu harus selalu ada monitoring sistem seperti menentu server atau database performa sistem dan mengenai laporan penggunaan dari pengguna. Jika ditemukan error setelah digunakan, developer segera memperbaiki selaku perusahaan.
untuk selalu update sistem seperti menambah fitur baru jika dibutuhkan. Misalnya itu ada BPJS, ada layanan BPJS, ada rawat inap dan selanjutnya, dan menyesuaikan alur kerja jika ada perubahan prosedur rumah sakit. Yang terakhir itu ada backup atau keamanan. Ini sangat penting seperti backup data pasien dan antrian secara berkala. Update keamanan agar sistem tidak mudah diretas. Berikut yang bisa saya sampaikan tentang siklus SDLC, Software Development Life Cycle, yang bisa saya jelaskan. Jikalau ada tersilap kata-kata ataupun kurang berkenan ataupun kurang sesuai dengan penempatannya, saya mohon maaf. Saya Alvan Suhendra, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.